Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Santri-santri kelas 3 semuanya, mudah-mudahan di rumah saja senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini kita memasuki pelajaran kedua untuk mata pelajaran PAI-nya dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr. Kompetensi yang harus santri-santri semuanya pahami yaitu pertama, memahami makna Quran surat An-Nasr. Yang kedua, membaca, menulis, dan menghafal Quran surat An-Nasr dengan benar dan lancar. Oke, santri-santri semuanya, sebelum kita lanjut pelajarannya, santri semuanya dapat menyiapkan terlebih dahulu untuk buku paketnya. Kalau di buku PAI Erlangga itu pada halaman 1 untuk materi ini. Kalau untuk buku PAI Kemendikbud itu pada halaman 11. Itu file yang pernah Pak Amir bagikan, file PDF. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu bukunya ya, salah satunya saja. Bisa PAI Erlangga karena yang santri semuanya miliki dalam bentuk buku ya, bukan file PDF. Oke ya, sudah siap ya santri semuanya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita mulai dari membaca, menghafal, dan menulis Quran surat An-Nasr terlebih dahulu. Di minggu selanjutnya baru memahami makna Quran surat An-Nasr. Kita mulai dari membacanya terlebih dahulu. Pak Amir contohkan ya santri-santri semuanya, mohon untuk memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca bismillah itu enggak boleh terlalu panjang, cukup 2 harokat atau 1 alif atau 2 hitungan. Bismillah itu ya santri semuanya ya, karena ada santri yang membacanya panjang sekali seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak boleh ya santri semuanya ya. Itu pertama yang harus diketahui. Kemudian ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu lidahnya harus keluar dari gigi karena makhrajnya huruf zal itu ya lidahnya keluar dari gigi yang atas ya. Idza gitu ya santri semuanya. Kemudian jaa, jimnya itu dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Jadi 1 alif itu 2 harokat. Cara membacanya 5 harokat itu dihitung. Idza jaa, hitungan sampai 5 atau ketukan idza jaa, seperti itu santri semuanya. Maaf ya, jaa ya, ini bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i yaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya huruf yang berharokat fathah, yaitu jim yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Jaa itu 1 kalimat. Jadi hukum bacanya Pak Amir ulangi, mad wajib mutasil dibaca 5 harokat. Nasrullahi, diingat-ingat makhrajnya huruf syad itu
seperti bersiul ya, seperti bersiul. Nas muncuk, bibirnya muncuk, mulutnya. Nasrullahi, dilihat pada lam jalalah lafal Allah itu ada tasdidnya, maka dibacanya menekan nasrullahi wal fath, hiwal fath. Yang wal fath itu baca haknya ya, itu di akhir kalimat bertemu waqaf, itu haknya berharokat doma, dibacanya itu sukun atau dibaca mati ya, seperti taknya itu. Jadi nanti ada nafas yang mengalir karena membaca huruf hak yang disukun, nafas yang mengalir ya. Wal fath gitu ya santri semuanya ya. Itu ayat yang pertama yang perlu santri ketahui. Kemudian di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maaf ya santri semuanya, karena lagi batuk, sedikit batuk. Ait waro aitan nasa, dilihat nunnya itu bertasdid. Ini merupakan bacaan huna, yaitu apabila ada nun atau mim yang bertasdid, dibacanya dengung sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan ya santri semuanya ya. Waro aitan nasa gitu ya, jadi dengung 2 harokat. Nunnya juga ada alifnya panjang itu ya, mad tabi'i ya. Waro aitan nasa gitu ya, nunnya panjang juga, di samping dengung juga panjang 2 harokat karena ada mad tabi'inya ya. Kemudian yadkhuluna, ingat ya, dalnya itu bacaan qalqalah suhro, yadkhuluna. Kemudian membaca kho, diingat-ingat makhrajnya kho itu di tenggorokan bagian atas, nyerempet atau apa ya, atau menempel di langit-langit. Yadkhuluna gitu ya, agak-agak nyantol di langit-langit bagian atas. Yadkhuluna fi dinillahi, fidi itu semuanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. Kemudian afwaja, dilihat pada jimnya, afwaja itu jimnya bertanwin ya, fathatain atau fathah tanwin, tetapi karena waqaf ini dibacanya seperti mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat dan dibacanya cukup ja, enggak jan gitu ya, karena ini mad iwad, mad pengganti ya, diganti gitu ya. Afwaja gitu santri semuanya ya. Kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih itu dilihat ya santri semuanya, baknya itu ada tasdidnya, jadi menekan fasabbih, haknya itu sukun. Ingat-ingat kalau membaca ha itu seperti ada nafas yang mengalir, fasabbih ada nafas yang keluar gitu ya santri semuanya ya. Fasabbih bihamdi gitu ya, jadi hanya itu seperti ada nafas yang mengalir. Ha mengalir saja, nggak keluar sih, mengalir. Fasabbih bihamdi rabbika, rabbika, banyak itu ada tasdidnya menekan. Wastaghfir
Ingat-ingat makhrajnya sa ya. Sa itu kan ada 3. Sa kecil, sa lidahnya keluar dari gigi ya, dicepit sa. Ini sa biasa yang seperti ini, yang enggak ada titik 3-nya. Yang ini sa yang menengah, sa sedang gitu ya. Sa sedang ya. Was gitu ya. Di ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah, was. Nanti ada juga sa yang besar, shin yang besar ya, seperti menggusah ayam ya, menggusah ayam, sha gitu ya, seperti itu. Wastaghfir. Ingat, kemudian itu ada gha, makhrajnya itu di tenggorokan bagian atas, tapi tidak seperti kha. Kalau kha itu menempel ke langit-langit, nyerempet langit-langit. Kalau ini enggak, hanya tenggorokan bagian atas, tapi enggak sampai menyerempet langit-langit. Wastaghfir. Kemudian firhu ya, firhu, roknya itu dibaca tipis, tarkik. Dan ini ada wakof ya, yang tanda seperti ini ya, kofnya ini ya, ada wakof, itu lebih baik berhenti. Boleh lanjut tetapi lebih baik berhenti. Wastaghfir itu bacanya haknya itu disukun, jadi fir tetap keluar huruf haknya. Wastaghfir, seperti itu ya santri semuanya. Kemudian innahu, ini seperti tadi, nunnya bacaan huna harus berdengung 2 harokat. Innahu. Kemudian hu-nya juga panjang 2 harokat, karena bacaan mad silah qasirah itu hak domir, yang huruf sebelumnya itu huruf yang berharokat. Innahu kana tawwaba. Tawwa itu tawwaba. Ingat-ingat, wanya ada, wawunya ada, tasdidnya, jadi dibaca menekan. Kemudian juga matobi'i fathah di huruf wawu, kemudian bertemu dengan alif, jadi dibaca panjang juga. Tawwaba. Kalau baknya itu sama dengan jim yang di ayat 2. Bacaan mad iwat, dibaca seperti mad tobi'i. Itu untuk cara membaca ya santri semuanya ya. Maaf ya santri semuanya. Pamir ulangi dari depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kemudian lanjut santri semuanya, kita lanjutkan mengenai cara menghafal. Cara menghafal itu seperti biasa, kita ulang-ulang sebanyak 7 kali. Pamir yakin santri semuanya itu pasti sudah hafal, karena ada pelajaran tahfidz itu untuk menghafal juz 30. Santri semuanya pasti sudah hafal. Kalaupun misalnya mau menghafal, bagi yang belum hafal ya, itu dibaca kemudian diulang-ulang sampai 7 kali. Misalnya begini, ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu diulang sampai 7 kali untuk ayat pertama,
Kalau 7 kali biasanya sudah hafal. Kemudian kalau sudah hafal, lanjut di ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai ya santri semuanya. Kemudian menulis surat An-Nasr. Ini seperti yang Pak Amir contohkan. Ini tulisannya Pak Amir. Nanti santri semuanya bisa menulis seperti yang Pak Amir contohkan. Jangan lihat di buku ya, lihat yang Pak Amir buatkan. Jadi nulisnya di buku yang bergaris. Nanti santri mengikuti garis yang ada pada buku, biar lurus terlebih dahulu menulisnya. Nanti juga biar jelas mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis, tetapi semuanya mengikuti garis, biar rapih terlebih dahulu dan juga benar. Itu untuk cara menulis. Untuk hari ini santri semua tugasnya yaitu menuliskan surat An-Nasr seperti yang Pak Amir contohkan, seperti yang ada pada layar HP-nya santri. Bisa dilihat ini ya, seperti yang Pak Amir contohkan. Nanti bisa di stop ketika santri semuanya akan menulis surat An-Nasr, bisa mencontoh yang Pak Amir contohkan. Itu untuk tugasnya hari ini. Oke ya santri semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini Pak Amir akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak salahnya ya. Kalau ada yang salah santri semuanya bisa komentar di Google Classroom atau bertanya di Google Classroom. Nanti tugasnya juga dikirimnya di Google Classroom. Tinggal ditulis oleh santri semuanya, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Jangan lupa untuk memberi nama. Ya, Pak Amir juga mengingatkan untuk tugas-tugasnya bagi yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Masih Pak Amir nilai biar tidak menumpuk tugasnya. Ketika ada tugas harus langsung dikerjakan. Nanti dicek lagi di Google Classroom. Kalau yang merasa belum ada nilainya berarti belum mengumpulkan, ataupun mengumpulkan ada yang keliru mengerjakan tugasnya. Oke ya, Pak Amir akhiri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.